Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita telah berkumpul kembali dalam program rutin kita, itu hari ini sharing session hijrah bersama Bapak Erwin Novianto, ex dari kantor pusat IAD. Sebelumnya mungkin sebelum kita mulai, sedikit informasi-informasi mungkin sudah diketahui juga di grup. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah melakukan pemecahan grup ya, karena sudah penuh, dan kemudian memang tindak lanjut dari kuesioner pengembangan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi sudah kita pecah grup Ikhwan dan grup Akhwat, dan nanti juga intinya apapun yang kita sharing, informasikan, ataupun nanti ada pertanyaan, permasalahan, kita usahakan itu sama nanti informasinya di grup Akhwat dan Ikhwan. Dan kita pun nantinya berkumpulnya juga sama nanti di program-program seperti ini. Ada hijrah, muamalah, dan kajian Ustadz nanti. Kemudian kalau nanti karena udah ada Ahwat, mungkin kalau ada sesi kajian atau sharing khusus Ahwat bisa juga nanti ke depan. Baik. Dan hari ini mungkin tadi sudah izin juga dari Mas Tirta, karena kita sudah nambahin tim admin, dan Mas Tirta juga ternyata punya tahu cara nanti untuk merekam. Nanti hari ini, malam ini kita akan direkam, alhamdulillah. Jadi nanti kalau teman yang tidak bisa hadir bisa melihat videonya kembali. Baik, malam ini kedua saya lupa meminta profilnya Pak Erwin. Biasanya moderator menyampaikan dulu, cuma ini karena tadi saya lupa. Nanti artinya bisa sekalian Pak Erwin nanti dimulai dari perkenalan atau profil dulu gitu. Nanti silakan Pak, biasanya kita Bapak menyampaikan sharing dulu, nanti baru terakhir sesi pertanyaan gitu Pak. Baik, mungkin tanpa memperpanjang lagi, kami silakan kepada Pak Erwin untuk memulai sharing session hijrahnya. Silakan. Baik, ya, terima kasih Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, semangat hijrah ya, Bapak, Ibu, Mas, dan mungkin ini banyak yang milenial juga ya. Alhamdulillah malam ini mungkin kita bisa berkumpul di agenda rutin bulanan, dan ini juga saya sebelumnya mengucapkan terima kasih nih ke Mas Wahyu karena sudah men-setting acara ya agenda malam ini, dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman hijrah saya ya. Mungkin nanti ada beberapa poin ya, mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh Mas Wahyu, Mas tadi mungkin juga seperti mungkin profil, kemudian nanti mungkin juga histori pekerjaan saya, kemudian sampai dengan proses hijrah yang saya lakukan. Yang pertama memang tadi mungkin ini juga di teman-teman ini juga mungkin belum semuanya kenal ya dengan saya ya. Jadi walaupun saya orang lama, tapi mungkin ada beberapa mungkin yang belum pernah bertemu. Jadi nama saya Erwin Novianto. Saya memang terakhir di IAD kantor pusat. Jadi memang qadarullah masa kerja saya sudah berapa ya? 25 tahun lah, 25 tahun 4 bulan. Jadi ya cukup lama pengalaman saya, dan kalau saya hitung-hitung mungkin kalau masa pensiun saya itu mungkin masih tinggal 5 tahun lagi gitu. Dan kemarin dia bulan April itu saya juga pas 25 tahun dan mendapat penghargaan masa kerja. Kemudian itu profil singkat, kemudian ya status ya sudah menikah, saya 2 anak. Kemudian juga sebenarnya saya juga bergabung dengan grup Semangat Hijrah ini sejak tahun 2018. Itu pun waktu itu juga diajak sama Om Wawan ya, tadi Om Wawan Kurniawan ya. Jadi memang Om Wawan ini salah satu penggagas ya, ataupun yang membentuk grup Semangat Hijrah ini ya.
Waktu itu memang anggotanya 2018 itu mungkin ya karena baru awal-awal mungkin sekitar baru 10 orang lah, dan itu juga mungkin sebagian besar dari IAD ya. Mungkin, dan kalau saya lihat dari 250 orang tadi mungkin yang Mas Wahyu sebutkan itu 250 orang anggota grup itu mungkin ada sekitar 14 atau 15 itu IAD-nya memang masih ada yang aktif dan yang pernah di IAD gitu. Jadi memang cukup banyak lah nih mantan-mantan IAD yang masuk di grup Semangat Hijrah ini ya. Kemudian kalau terakhir memang kemarin juga alhamdulillah ya, mungkin Mas Uki ya, Mas Uki itu Mas Rizkon Saukuni ya, lupa saya namanya. Iya Pak Erwin. Ya Rizkon ya Uki, Uki alhamdulillah ya, mungkin ya semoga istiqomah dan membawa berkah lah kalau kemarin. Amin. Terima kasih Pak Erwin. Ya, di grup semangat ini juga sebetulnya saya juga nggak ada gangguan mungkin. Ada ngelek ya, ngelek kayaknya Pak Erwin ada. Ya. Silakan Pak. Ya. Ya tadi kemudian tadi profil singkat, kemudian kami juga saya juga akan menyampaikan mungkin histori saya kerja di BTN. Jadi saya sampaikan bahwa saya itu 25 tahun masa kerja di BTN. Saya masuk di BTN itu di tahun 96. Kalau nggak salah itu bulan 1 April tahun 96. Jadi ya itu tadi mungkin ada yang belum lahir kali ya tahun 96 ini ya di anggota grup ini ya. Jadi kemudian saya ditempatkan di Bekasi selama 2 tahun. Di grup ini juga saya lihat juga banyak juga mantan-mantan Bekasi yang dulu mungkin bareng sama saya nih, seperti Mas Arief Wijanarko, Mas Tony Sujatnika, Mas Tri Mariono, ini kan juga jadi teman-teman lama dulu pada saat penempatan awalnya itu bareng saya di Bekasi juga. Dan alhamdulillah mereka juga ketemu lagi di sini di grup Semangat Hijrah ini ya. Saya lanjutkan, mungkin saya 2 tahun di Bekasi, kemudian tahun 98 saya dimutasi ke kantor pusat, jadi langsung ke IAD tuh Mas. Jadi tahun 98 sampai dengan kemarin saya resign, lebih mungkin kadang masa kerja di IAD itu 23 tahun, jadi ini juga mungkin kalau dalam sejarah BTN ini mungkin saya auditor yang terlama di IAD gitu ya. Jadi kalau dulu-dulu tuh kalau masih zamannya DAI ya, dulu kan DAI, BPI itu juga kalau saya lihat sih dulu teman-teman tuh masa kerjanya nggak sampai 10 tahun lah, tapi ini kalau saya memang lumayan lama nih, sampai 23 tahun. Jadi juga mungkin ya kalau kemarin mungkin saya juga tidak resign, bisa jadi mungkin saya juga pensiun di IAD gitu. Kemudian saya lanjutkan, sejak itu ya saya juga banyak ini juga mungkin di grup ini juga sebetulnya saya juga banyak kenal juga teman-teman lama, karena memang saya sendiri kan memang auditor, jadi mungkin ibaratnya dari Sabang sampai Merauke sudah pernah ke semua cabang gitu ya. Di sini saya kayak seperti teman-teman ini Mas Joni Wahyu pernah saya audit juga nih kan, tapi mungkin masih Mas Joni ada di sini ya, Mas Joni Wahyu ya. Joni Wahyu, kemudian Mas Arief Wijanarko juga ketemu lagi saya waktu di lama. Hadir Mas Erwin. Ya Mas Joni, saya juga ingat dulu Mas Joni waktu masih di mana tuh pertama kali di Lubuk Linggau ya? Iya. Di KCP Mas ya? Iya siap. Iya itu tahun. Tapi jangan diaudit lagi ya saya. Jadi dulu Masya Allah tuh perjalanan ke Lubuk Linggau, saya lagi ngaudit ke Palembang tuh, jadi perjalanan saya tengah malam, kayak kalau nggak salah jam 2 pagi baru sampai sana tuh Mas. Dulu kalau nggak salah Mas Joni juga kan mungkin baru pertama promosi kali ya ke KCP dulu ya, KCP Lubuk Linggau itu. Ya, masih ingat tuh. Kemudian
Mas Arief Wijanarko juga pas saat kemarin di Bandar Lampung, saya juga sana. Terus ini Mbak Mira ada juga di sini ya, Mbak Mira dulu di Sabang Kendari ya kayaknya. Terus pernah ketemu semua lah di sana. Itu mungkin profil singkat dan histori kerja saya di BTN. Kemudian kalau awalnya saya mengenal, mungkin ini langsung aja ya, mungkin kalau awalnya saya mengenal riba ini ya itu sekitar tahun 2012. Ini memang ini mungkin sedikit, mungkin terlambat kali ya saya mengenal kalau istilah riba ini. Jadi mungkin 2017 itu berarti masa kerja saya sekitar 20 tahun ya Mas Ayu ya kali ya. Kalau tahun 96 ke 2017 itu ya. Sekitar itu ya, mungkin 20 tahun masa kerja, tapi saya baru ibaratnya riba itu haram ya. Jadi mulanya memang saya malah dapat postingan dari adik saya sendiri. Adik saya sendiri memang juga kerja di bank dan qadarullah malah sekarang juga dia yang posting itu sampai sekarang malah belum sempat resign gitu. Jadi dulu ada postingan, saya lihat linknya di YouTube itu. Jadi dulu kalau nggak salah ya Ustadz Khalid itu kan memang sering membahas tentang riba. Kemudian juga ada terkait juga dengan waktu itu ada channel YouTube-nya Sabtuari Sugiarto ya kalau nggak salah itu. Mungkin yang tinggal di Jogja mungkin Mas Herman tahu ya, Mas Herman mungkin nggak hadir di sini. Sabtuari Sugiarto itu dia seorang pengusaha dan motivator. Siap, Om Erwin. Oh iya, Mas Herman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya tadi saya sempat itu sampaikan bahwa ada tadi saya lihat usaha dan motivator di Jogja nih. Mungkin yang kalau di Jogja kayak Mas Herman dan Om Wawan nih kan suka kuliner. Kalau nggak salah dia punya kuliner tengkleng hohah itu ya. Hoha, Om. Nah itu saya lihat Sama roti. sama roti, dan dia juga punya percetakan. Jadi intinya dia menyampaikan dalam di YouTube itu ya memang dia terlilit utang riba, dan akhirnya dia juga baru sadar bahwa riba itu haram, dan memang secara dalilnya kalau riba itu sampai dalilnya itu Allah akan mengancam dan memerangi bagi pelakunya ya. Nah, itu memang pertama kalinya saya mengenal riba, ibaratnya baru tahu bahwa riba itu haram. Mungkin sih awal-awal dulu sih pernah mungkin kita juga pernah mungkin mendengar, tapi kita kadang kurang peduli gitu. Jadi apa sih itu riba gitu. Jadi kita nggak ambil pusing gitu. Tapi setelah saya kemarin ya tahun 2017 itu saya mendapat postingan itu, baru saya timbullah kekhawatiran dan saya mulai bimbang tuh Pak. Berarti waduh, selama ini berarti saya kerja selama 20 tahun ini sampai 2017 kemarin itu saya nih penghasilannya dari bank nih haram, dan apalagi penghasilan itu untuk menafkahi anak istri ya. Jadi ya memang saya khawatir dan dalil dan fatwanya ternyata memang sudah jelas di Al-Quran bahwa terutama mungkin kalau di Al-Quran itu di Al-Baqarah, kemudian saya juga kayak sempat baca di Ali Imran, Arum, An-Nisa, dan mungkin di hadis-hadis lainnya juga pasti muncul, dan di fatwa MUI-nya juga ada jelas bahwa bunga bank itu haram. Kalau nggak salah fatwa MUI tahun 2004 ya. Kemudian saya juga baca dalil-dalil lain, hadis-hadis lain bahwa memang kalau riba itu ada 73 pintu dosa ya kalau nggak salah ya Mas Ari ya, 73 pintu dosa, dan yang paling ringan itu adalah yaitu tadi mungkin menzinahi ibu kandung sendiri, dan yang paling ringan mungkin setara dengan 1 dirham
ya. Kalau saya tidak salah ya. Jadi ya, terus saya berpikir itu 1 dirham 70.000 sama dengan kita menjinahi bukan sendiri. Padahal mungkin penghasilan kita kan ya pasti kalau dibacain jutaan ya, berarti besarnya dosanya seperti apa gitu kan. Saya juga kadang setelah itu juga saya juga berpikir kadang juga kalau di kantor itu kan kadang kita suka kalau kita mendengar ada pemberitaan misalnya ada seorang artis lah atau apa yang dia mungkin berbuat zina, terus malah kita mungkin malah sebagian teman-teman mungkin malah mengolok-olokkan kan atau malah membahas masalah itu. Sebetulnya mereka juga sebetulnya ya mereka sebetulnya dan ya mungkin saya dosanya lebih besar daripada si artis itu karena kan mungkin kita ibaratnya berzinanya tiap hari gitu ya. Kalau dia mungkin ya berzinanya mungkin ya itu mungkin pas mungkin di pemberitaan itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga saya juga membaca-baca juga. Jadi setelah itu seperti banyak kan larangan-larangan di Quran ya. Mungkin seperti kita makan babi itu kan haram ya. Terus mungkin kita berjudi, berzina, terus juga mungkin durhaka sama orang tua. Memang itu semua dosa semua gitu. Tapi dalilnya dosa-dosa itu tuh tidak sampai diperangi gitu sama Allah. Lain dengan kalau riba ini. Jadi riba itu jelas-jelas Allah mengancam dan memerangi pelakunya gitu. Nah itu berarti saya pikir kalau dosa makan yang haram aja saya bisa tinggalkan, kenapa ini yang lebih dosanya lebih berat saya nggak bisa tinggalkan gitu. Jadi ya bisa meninggalkan dan hijrah dari BTN ini gitu. Itu masih mungkin tadi masih berproses tuh ya, mungkin tahun 2017-2018. Kemudian kalau proses hijrah ini juga sebetulnya sih memang saya kan memang tadi saya sampaikan memang saya agak telat ya untuk mengetahuinya, tapi sebetulnya dari istri saya itu mungkin malah sebelumnya dia yang banyak yang ibaratnya dia lebih banyak mengetahui sebelumnya gitu. Jadi memang istri saya itu karena saya sering dinas keluar kota yang namanya audit, dinas keluar kota, jadi istri itu kadang suka ikut majelis-majelis ilmu, jadi terutama kajian-kajian sunnah gitu kan. Nah jadi ke suatu saat pas saya mungkin lagi tidak dinas keluar kota, istri kadang mengajak tuh di hari Sabtu atau Ahad ya, Sabtu atau Ahad untuk mengajak saya ikut-ikut kajian, terutama kajian-kajian yang sunnah ya. Itu juga memang ada beberapa kajian ya, terutama kalau saya ikut itu yang ustadz-ustadz yang sunat ya, mungkin teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, seperti Ustadz Syafiq, Ustadz Nusul Fikri, Ustadz Yasid, Ustadz Subhan Bawasir, itu mungkin yang terakhir mungkin saya pernah ikut di Ustadz Erwandi ya, Erwandi Tarmisi. Jadi alhamdulillah itu memang selama tahun ibaratnya dari sejak tahun 2017 mungkin 2018 ya, sampai 2019 itu saya kalau tidak sedang bertugas dinas audit luar kota, insya Allah pasti saya ikut kajian-kajian di masjid-masjid ya. Karena waktu itu kan memang di 2018-2019 belum ada pandemi, jadi itu bisa kita hadiri gitu. Dan memang rasanya memang kalau ketemu di kajian-kajian itu kan ibaratnya tuh hati itu agak rasanya kayak adem gitu hati ya, kan ketemu sama orang-orang soleh gitu ya. Tapi kita merasa kalau ketemu orang-orang soleh itu kita yang anggap benar, tapi kayak justru di situ kita dosa kita yang paling gede gitu. Lain kalau kita ketemu sama orang-orang yang ibaratnya di lingkungan bukan di majelis ilmu, merasa kita yang paling benar gitu. Tadi masih berproses mungkin 2018, 2019, dan sebetulnya di 2018 juga
saya sudah ada keinginan dan saya juga menyempatkan untuk umroh waktu itu ya, umroh sama keluarga, dan saya juga mudah-mudahan mungkin dengan umroh ini bisa dimudahkan gitu proses hijrahnya ya. Kemudian sampai 2019 waktu itu masih saya aktif. Kemudian untuk yang kalau kira-kira memang yang menurut saya untuk menguatkan niat hijrah saya itu memang intinya tuh saya tuh selalu banyak mengingat kematian gitu. Jadi karena kematian tuh memang bisa kapan aja. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan itu makanya itu mungkin yang landasan utama saya mungkin yang menguatkan saya hijrah seperti itu. Jadi saya banyak mengingat kematian, kemudian juga di puncaknya juga mungkin di 2019 keputus. Kita tunggu. itu memang Ustadz Irwandi ini apa membahas terkait dengan riba ya. Nah, di saat kajian itu kan biasanya ada sesi tanya jawab ya, dan itu biasanya kan memang ditulis di kertas gitu kan, ditulis di kertas. Saya sempatkan waktu itu saya tulis di kertas. Jadi kebetulan itu dan kedua memang saya di tahun itu juga saya ada rencana berangkat haji. Jadi memang sudah di ini ya, maksudnya sudah ikut di Kemenak bahwa saya akan berangkat haji kalau nggak salah di bulan Agustus 2019. Makanya waktu itu saya mau bertanya ke Ustadz Irwandi, cuma ya itu tidak, saya sudah tulis di kertas, tapi kebetulan mungkin yang bertanya banyak dan waktunya habis, akhirnya acaranya selesai gitu kan. Tapi alhamdulillah memang Ustadz Irwandi saat itu memang tidak langsung pulang, dia jadi mampir ke salah satu rumah ya, rumah di samping masjid, kemudian mungkin rumahnya pengurus masjid, mungkin seperti di jamu makan siang. Kemudian saya memberanikan diri tuh, saya datang aja lah ke rumah itu, saya masih penasaran nih, saya mau nanya nih kan, mau nanya terkait tadi mungkin kaitan dengan kondisi saya masih kerja di lembaga ribawi, dan saya itu di bulan Agustus, tapi Van terputus lagi. Kita tunggu. Ya, kita tunggu sebentar ya. Kapan Pak Erwin tadi sempat keputus? Oh ya. Ya, tadi mungkin sejak yang ini mau memberanikan diri bertanya ke Ustadz Irwandi yang di rumah itu tadi. Sampai di sini. Oh iya. Baik ya baik Mas Wahyu. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi mungkin saya ulangi lagi bahwa tadi memang saya sempat ikut kajian Ustadz Irwandi, dan pada saat kajian itu saya tidak sempat bertanya karena memang waktunya sudah habis. Akhirnya saya menemui Ustadznya langsung setelah kajian. Saya dengan intinya saya menanyakan ke Ustadz itu terkait dengan kondisi saya masih bekerja di lembaga ribawi, dan saya sendiri waktu itu akan berangkat haji. Jadi kurang lebih sekitar 4 sampai 5 bulan lagi saya berangkat haji tuh. Akhirnya Ustadz itu bersedia menemui saya tuh sebentar, dia ketemu saya, terus saya tanyakan ke Ustadz Irwandi, Ustadz, Assalamualaikum, maaf Ustadz, ini saya ganggu waktunya. Saya bilang tadi saya sempat ikut kajian, cuma saya tidak sempat bertanya. Ini ada yang mau saya tanyakan.
intinya Ustadz, saya saat ini masih kerja di lembaga ribawi. Saya bilang saya kerja di bank konvensional. Kemudian kira-kira 4 sampai 5 bulan lagi saya akan rencana berangkat haji, Ustadz. Gini. Terus bagaimana Ustadz, kira-kira sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Apakah langkah saya sudah benar apa gimana gitu ya? Jadi Ustadz itu bilang langsung, Anda kerja di bank konvensional, berarti itu penghasilan Anda haram, dia bilang gitu. Dan itu masuk Ya, keputus lagi. Kita ulang lagi nanti tanya. Jadi ini kaitannya dengan yang haji ya. Jadi ya, dia kerja. Tadi Halo? sempat keputus lagi. Keputus Baru lagi. sampai apa? Anda jawaban Ustadz Erwandi, Anda kerja di bank haram, di konven maka haram. Nah itu sampai di situ aja tadi. Oh iya, iya. Haram. Jadi ya sampai situ. Kemudian Ustadznya menunjukkan buku saya dan mengambil buku dan memperlihatkan kepada saya buku yang judulnya buku Harta Haram. Oh, iya. Mungkin antum pernah punya, udah pada punya ya buku Harta Haram itu warna merah. Dan beliau langsung membuka halaman, kalau nggak salah tuh halaman 534 ya, 543, 34. Di situ, ya, jadi di situ ditulis ya, ada seorang yang berangkat haji. Kan kalau kita berangkat haji, calon haji pada saat sampai di sana kan kita melafalkan atau mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik ala syarikala dan seterusnya ya. Nah itu ditulis di situ. Kemudian ini di hadisnya ya, di hadis di buku itu ditulis labaik Allahumma labaik. Ada orang yang menyeru seperti itu. Tapi kemudian ada yang menyeru dari langit, kedatanganmu tidak diterima, hajimu tidak mabrur, karena harta yang engkau bawa dari harta haram, penghasilanmu dari penghasilan yang haram, dan engkau tidak mendapat kebahagiaan. Nah itu jadi, itu hadisnya sudah jelas tuh di buku situ, bahwa tadi tuh kita calon jemaah hajinya, kita menyerukan labaik Allahumma labaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu, tapi mungkin ada Allah menyeru dari langit, kedatanganmu tidak diterima, karena hartamu berdasarkan harta haram, hajimu juga dari harta haram, kemudian engkau tidak dapat mendapat kebahagiaan dan hajimu tidak mabrur. Saya juga saat itu juga saya langsung terdiam ya. Jadi memang itu dia memperlihatkan, dia menyampaikan seperti itu. Saya agak shock ya, maksudnya saya shock karena saya sendiri juga saya berpikir saya 4 bulan 5 bulan lagi berangkat haji, tapi ternyata saya khawatir haji saya tertolak gitu. Saat itu juga saya di situ menangis, kemudian saya juga agak terdiam, saya juga bingung mau jawab apa gitu. Jadi intinya engkau, Ustadz bilang ya, engkau kalau memang mau berangkat haji segeralah resign dari pekerjaan riba, terus kemudian engkau jual misalnya kita ada rumah, dan kan saya juga bilang saya juga masih punya ini kan, masih punya kredit pegawai. Jadi saya juga sampaikan bahwa saya tidak mungkin dalam 4-5 bulan ini saya melunasi kredit dan saya resign gitu kan. Jadi memang kalau Ustadz Irwandi kan jawabannya saklek dia ya. Ya seperti itu gitu. Jadi intinya saya shock waktu itu karena memang hadisnya bunyi gitu. Tapi karena ya itu, karena saya sendiri memang sudah penantian haji ini kan kemarin kita cukup lama ya. Kalau waktu itu sih saya sekitar 7 tahun ya. Jadi saya daftar tahun 2012 dan alhamdulillah 2019 saya berangkat. Cuma ya itu di detik-detik, ibaratnya di detik-detik pemberangkatan ternyata ada yang ini nih, ada yang
menyebabkan saya jadi agak bimbang waktu itu kan, karena ustadznya juga hadisnya ngomong seperti itu gitu. Terus saya juga akhirnya ya, karena saya juga namanya haji kan, saya juga sudah ikut KBIH dan juga namanya kita akan menunaikan rukun Islam. Akhirnya saya ya sudahlah, pokoknya saya ikhtiar aja, nanti semoga mungkin selama proses haji mungkin dimudahkan jalannya, dan saya mungkin minta kemudahan nanti di tanah suci ya. Jadi intinya setelah itu saya tetap berangkat haji waktu itu ya, dan alhamdulillah prosesnya lancar. Dan mungkin yang paling ini mungkin ya, jadi pada saat wukuf itu kan, jadi saya memang menunggu saat momen wukuf ya, wukuf di Arafah. Jadi memang kan kalau hadisnya itu kan sebaik-baiknya doa tuh doa pada saat di Arafah ya, dan itu doa yang paling mustajab gitu ya. Masalah gitu Mas Wahyu ya. Terus juga pada saat di wukuf di Arafah itu memang Allah banyak membebaskan umatnya dari api neraka dan banyak mengampuni dosa-dosa umatnya. Nah itu jadi momen itu memang benar-benar saya gunakan untuk memohon ya waktu itu kepada Allah, ingin berhijrah, saya ingin kebaikan, dan saya juga dimudahkan untuk bisa lunasi hutang gitu ya. Intinya ya kebaikan semua lah, kebaikan dan intinya hijrah. Dan pada saat di Arafah memang alhamdulillah itu kan di sorenya tuh menjelang asar itu hujan di sana. Jadi kan memang kalau hujan tuh membawa keberkahan ya, kalau doanya juga Allahumma shayyiban nafian ya. Itu juga alhamdulillah hujan, dan mudah-mudahan memang doa di sana itu mustajab gitu. Dan setelah pulang di wukuf ya di Arafah itu memang mungkin Allah mengijabah doa saya itu. Jadi kira-kira mungkin wukuf, terus kemarin kan kami juga kembali lagi ke Mekah, dan suatu saat itu, suatu waktu di Mekah, mungkin saya lagi di hotel, ada petugas marketing yang WA ke saya. Jadi kebetulan memang saya punya rumah dan punya apartemen ya. Jadi yang pertama tuh petugas marketing apartemen memang, Pak Erwin gini, gimana kabarnya, gini-gini. Baik Mbak, terus ini Pak, kapan, kebetulan apartemen saya di Bandung ya, kapan ke Bandung Pak, gini. Terus saya bilang, maaf Pak, saya lagi di di Mekah, saya lagi ibadah haji. Saya bilang, maaf gini. Terus akhirnya, maaf Pak Erwin, ini ada orang nih Pak yang mau cari apartemen, kebetulan anaknya baru lulus kuliah, baru lulus SMA dan akan kuliah di Unpad. Kebetulan memang apartemen saya kan di daerah Cilenyi ya. Cilenyi itu yang di bawah itu kawasan ini ya, kawasan kampus ya, ada Unpad, ada ITB, ada STPDN, kalau nggak salah itu ada beberapa itu. Jadi alhamdulillah saya juga kaget waktu itu bahwa ada orang yang mau membeli apartemen saya, dan rencananya dia akan belinya cash lagi. Ya udah, akhirnya saya dikasih nomor teleponnya si calon pembeli itu. Akhirnya saya di Mekah itu saya WA-WA-an, dan akhirnya deal tuh Pak, deal harganya, kemudian dia juga langsung ngasih tanda jadi itu memang prosesnya itu cepat Pak. Jadi dia juga butuh cepat, dia tidak mau KPR, dan dia juga memang karena anaknya sudah mau kuliah di situ. Itu yang pertama ya. Jadi memang saya dimudahkan itu, mungkin apartemen saya laku. Kemudian juga selang berapa hari pun pembantu saya juga WA ke saya, Pak, ini ada rumahnya Bapak mau dilihat nih Pak sama tetangga gini-gini. Memang waktu itu pas saya berangkat haji, saya kan rumah saya memang saya tulis pelang dijual ya, tapi memang waktu itu sampai saya berangkat haji itu memang belum ada calon pembeli yang serius gitu. Dan ini pada saat saya di Mekah itu, yaitu pembantu saya juga WA, Pak ini mereka sudah 2 kali datang Pak, udah. Jadi
sama bapaknya, sama anaknya, sama cucunya, bapak sudah masuk ke rumah bapak nih. Maksudnya kayaknya mereka cocok ini dengan rumah bapak. Jadi memang si calon pembeli itu memang anaknya tinggal satu komplek dengan saya, dan ini memang yang mau beli ini orang tuanya gitu. Jadi biar mereka tinggal satu komplek gitu dengan saya. Jadi alhamdulillah tuh memang selama di Mekah itu jadi ada dua kemudahan ya. Jadi dua momen, dua kemudahan. Yang satu tadi mungkin apartemen saya terjual, dan juga yang satu lagi ada calon pembeli untuk rumah saya ya. Nah kemudian dan itu kalau saya pikir memang kalau itu laku, memang itu saya langsung bisa untuk menutup kewajiban kredit pegawai saya kalau memang itu. Kemudian saya pulang haji di September, akhirnya ya untuk proses ininya pembayarannya itu terutama mungkin yang di apartemen dulu. Jadi apartemen dilunasi, saya ketemu langsung. Jadi saat saya pulang dari haji itu saya dapat penugasan juga alhamdulillah ke Bandung. Jadi ya sekalian gitu saya ketemu dengan orangnya, dan dia juga langsung ketemu dan langsung bayar cash. Jadi waktu itu kalau nggak salah RTGS atau apa ya, itu yang di Bandung. Kemudian kalau yang rumah itu memang saya juga, karena dia berproses ya, kalau rumah itu dia sudah kasih tanda jadi, tapi dia juga masih nunggu untuk rumah lamanya dia laku. Dan itu kayaknya baru kalau nggak salah itu di awal tahun 2020, Januari 2020 baru pembayarannya pembayarannya cash ke saya. Dan memang ya semuanya itu mungkin dimudahkan ya, cuma karena Allah. Dan saya lihat, saya juga tidak menyangka ya, jadi terutama kalau rumah itu ternyata ya itu kalau saya tanya itu memang dari saya beli, saya tempati selama mungkin 11 tahun 12 tahun itu, dengan alhamdulillah harganya juga sampai 7 kali lipat lah intinya. Jadi ya cukuplah untuk melunasi kredit pegawai saya. Setelah pembayaran selesai, ya itu jadi saya juga karena outstandingnya juga di kredit pegawai masih besar, saya ajukan pelunasan dipercepat ke tahun 2020 awal ya, mungkin di bulan Maret. Saya ajukan karena saya kan waktu itu di cabang Kebonjeruk ya, kalau itu kredit pegawainya. Cuma saya ajukannya ke NSLD. NSLD itu kan jadi yang kalau kita minta keringanan penalti ya, bebas penalti pelunasan percepat tuh ke NSLD. Kebetulan waktu itu di NSLD kepala departemennya kan masih kenal ya, Mbak Butini ya. Butini dulu juga karena bareng saya juga di Bekasi, jadi saya tidak dikenakan denda penalti. Jadi dan akhirnya ya semua kredit saya lunasi itu di tahun 2020. Tapi memang setelah pelunasan itu saya waktu itu belum langsung mengajukan resign, karena memang sudah keburu penugasan ya. Jadi memang kalau di audit itu penugasan itu kan ibaratnya di awal tahun sudah sampai akhir tahun tuh sudah terjadwal. Jadi kadang waktunya tuh sudah, jadi kadang kita udah nggak fokus lagi untuk itu. Jadi saya pikir adalah nanti tahun 2021 aja lah saya habiskan dulu sampai terus nanti saya ajukan di 2021 awal. Kemudian masuk tahun 2021 itu di awal tahun saya juga sebelumnya udah berencana atau di awal tahun, wah ini kayaknya pas mumpung di awal tahun saya akan ajukan resign gitu kan. Jadi karena saya kan juga sudah tidak ada tanggungan lagi ya, tanggungan di BPN udah nggak ada, sudah saya lunasi. Cuma memang ya itulah, lagi-lagi kalau di audit itu kadang di awal tahun tahu-tahu saya dipindah ke bagian audit khusus, jadi audit investigation ya, jadi audit khusus. Dan itu juga
langsung ada penugasan waktu itu tuh di awal tahun. Dan kalau mungkin teman-teman juga tahu sendiri kalau di audit investigation tuh, audit khusus itu ya, kadang tuh sifatnya segera ya, jadi ada disposisi dari direksi dan ini harus segera dilakukan audit. Jadi ya itu akhirnya saya juga, waduh saya nggak jadi lagi mengajukan resign di awal tahun ya. Jadi saya mundur lagi tuh di awal tahun. Akhirnya ada satu penugasan audit khusus dan waktu itu saya selesaikan di bulan Juni laporannya. Jadi penugasan di bulan Juni laporan selesai. Akhirnya di bulan Juni akhir saya selesaikan laporannya, saya serahkan laporannya, kemudian tanggal 1 Julinya saya akhirnya mengajukan resign tuh saya ajukan pertama ke Wakadif ya, ke Wakadif waktu itu. Wakadifnya kebetulan waktu itu Pak Dadang Eka kan dulu juga orang lama di IAD ya. Jadi ya, itu juga lucu juga lah. Dulu saya pertama kali masuk IAD ketemu Pak Dadang Eka sudah dari IAD, terus kemudian beliau pergi ke promosi ke Banjarmasin, kemudian balik lagi ke IAD, jadi ke Kadif di IAD, kemudian beliau juga sudah pindah ke divisi lain, terus balik lagi ke IAD, ketemu saya lagi masih di IAD gitu kan. Jadi ya waktu itu saya sampaikan secara lisan lah ke Pak Dadang. Saya pikir, saya nggak mungkin lama-lama lah. Ibaratnya saya sudah dikasih kemudahan sama Allah untuk melunasi hutang, dan saya juga waktu itu doanya kan minta agar cepat bisa segera resign, hijrah, dan sudah semuanya dikasih ya, sudah kemudahan sama Allah, masa saya masih menunda-nunda gitu kan. Jadi saya tekadkan bahwa saya harus tetap resign apapun itu alasannya ya. Jadi saya waktu itu secara lisan sampaikan ke Pak Dadang, ke Wakadifnya, dan Pak Dadang sendiri waktu itu dia malah, saya merasa sedih Pak Erwin gini-gini. Saya dengar Pak Erwin, ada nggak kira-kira Pak Erwin yang mungkin yang bisa menahan Pak Erwin biar tidak resign, dia bilang gitu. Mungkin Pak Erwin udah jenuh di IAD, mungkin nanti bisa saya mutasikan atau mau promosi kemana, nanti saya bantu Pak Erwin gitu. Ya tapi saya jelaskan ke Pak Dadang, saya bukannya maksud itu Pak Dadang, karena memang ini sudah saya ingatkan dan memang ini sudah saya bicarakan dengan keluarga, dan baru ada kesempatan kali ini Pak saya bisa ngajukan, dan ini mungkin momen yang pas karena saya sendiri juga sudah selesaikan laporan ya. Ya waktu itu saya juga nggak menyampaikan alasannya apa, tapi intinya saya mau usaha sendiri. Saya memang sudah niat, dan Pak Dadang sendiri juga mungkin dia arahnya tahu lah, mungkin saya juga sebenarnya menghindari kalau saya alasannya saya mau hijrah. Saya nggak sampaikan ke hijrah, karena kadang kalau kita sampaikan gitu kan nanti malah jadi seperti itu, mungkin ya ini ya mungkin semacam jadi kayak perdebatan. Mungkin yang sesuatunya tadinya dosa bisa dianggap menjadi benar gitu kalau seperti itu ya. Kalau tidak salah mungkin seperti itu ya, dan itu akhirnya bisa mempengaruhi kita sendiri untuk mengambil keputusan gitu. Jadi ya intinya memang saya nggak bicara masalah hijrah atau itu haram dan sebagainya, saya nggak ngomong kayak seperti itu. Ya kemudian maaf bentar. Ya itu kemudian akhirnya Pak Wakadif, Pak Dadang sendiri akhirnya bisa mengerti ya niat saya, dan dia sendiri juga ya sudah, mungkin kalau niatnya Pak Erwin seperti itu, saya juga tidak bisa menahan-nahan karena itu memang haknya Pak Erwin, dia bilang gitu kan, untuk mengajukan resign. Dan setelah itu mungkin 2 hari kemudian baru saya menghadap ke Kadifnya. Waktu itu masih Pak Riki Patinggi ya, sekarang udah pindah. Jadi waktu saya nemuin Kadif juga
Pak Riki juga menyampaikan ke saya kalau Pak Riki sih bilang, Pak Erin coba apakah ini sudah dipikirkan dengan matang gitu kan, karena memang saat ini kan kondisi perekonomian juga lagi terpuruk, terus juga mungkin kalau mau cari kerja di tempat lain juga sulit, jadi coba mohonlah Pak Erin dipertimbangkan lagi, dia bilang gitu. Tapi ya lagi-lagi ya saya jelaskan aja, memang ini resikonya, memang ini saya udah niat Pak, saya udah niat lama dan saya memang ingin melakukan usaha sendiri gitu Pak. Saya intinya saya menjelaskan gitu juga. Saya juga tidak ngomong saya mau hijrah, mau kerja di bank itu haram, saya nggak ngomong seperti itu. Dan sepertinya juga mungkin Pak Riki juga kadifnya waktu itu juga mungkin sudah tahu lah mungkin arahnya ya. Dan akhirnya kita tidak banyak berargumen lagi lah. Kemudian ya setelah mereka setuju, ya udah akhirnya saya lengkapi data-data administrasi ya, seperti mungkin kalau di HCMD mungkin Mas Wahyu ya, kayak seperti form wawancara, ada kuesioner dan surat pernyataan ya, ada beberapa form waktu itu ya saya lengkapi, terus saya isi, saya tanda tangani, termasuk istri juga tanda tangan ya. Kemudian ya udah saya serahkan ke Pak Riki, kemudian Pak Riki waktu itu langsung esok harinya langsung menyampaikan ke Pak Abdul Firman kayaknya waktu itu. Pak Abdul Firman kemarin terakhir Kadif atau apa saya lupa. Itu kemudian tanggal 2 Juli ya. Akhirnya tanggal 14 Juli diradirkan ya. Jadi ada kalau di pusat mungkin kalau grade-grade tertentu mungkin harus ada radir atau bagaimana. Jadi 14 Juli diradirkan dan diputuskan. Akhirnya kalau di sebelah saya tuh pengajuan tanggal 1 Juli saya maunya tuh resign tuh tanggal 25 Juli gitu. Tapi hasil radir tanggal 14 Juli menyatakan bahwa saya TMT-nya tanggal 9 Agustus. Jadi waduh lewat lagi, lama lagi nih saya pikirkan, maksudnya kenapa ditunda-tunda gitu kan, toh juga saya nggak ada beban, nggak punya tanggungan dan nggak punya kewajiban gitu kan, kenapa ditunda-tunda gitu. Tapi yang namanya putusan radir ya udah saya terima akhirnya tanggal 9 Agustus. Jadi ya selama menunggu tanggal 9 Agustus akhirnya saya ya udahlah saya habiskan cuti aja tuh. Jadi saya ngambil cuti aja udah sampai tanggal putusan resign 9 Agustus. Jadi kurang lebih memang kalau prosesnya cepat ya, dari kita pengajuan sampai ke HCMB itu mungkin sampai radir mungkin ya sekitar 1 bulanan ya. 1 bulanan. Dan mana berjalan lancar, terus juga mungkin kalau terkait dengan tadi prosesnya udah, kemudian juga kalau mungkin saya juga resign ini sebenarnya saya juga bukannya saya dapat pekerjaan yang lebih baik atau lebih bagus, tapi intinya memang saya hijrah dulu lah. Saya juga intinya memang kalau pas saya hijrah memang secara batin tuh lebih tenang dan lebih bahagia ya. Jadi tidak ada beban. Kalau dulu tuh sebelum hijrah tuh kadang kalau kita berangkat kerja, kadang kita pikir waduh kayak agak malas-malasan ya, bukan malas-malasan. Aduh saya berangkat kerja tapi ke tempat maksiat gitu, maksudnya lingkungan maksiat gitu kan. Jadi aduh saya kapan nih saya bisa berhenti gitu kan. Gitu juga kadang kalau habis pulang kerja di perjalanan saya juga suka dalam hati ya ampun ya Allah, badan saya capek nih, maksudnya seharian kerja tapi lelahnya karena lelah maksiat nih, waduh. Jadi saya kayaknya merasa merugi gitu loh. Dan kalau tadi saya setelah resign ini juga terutama memang nanti mungkin dia kalau teman-teman atau yang sudah resign, intinya memang harus tetap ada support dari keluarga ya. Dari keluarga terutama mungkin dari anak atau istri ya. Dan saya rasakan juga saya sudah resign berapa bulan ini juga istri juga sangat mendukung ya, sangat mendukung, dan anak-anak juga sekolahnya juga alhamdulillah lancar. Dan ya gimana Mas Wahyu?
Ya, jadi tadi intinya memang kalau kita hijrah itu intinya memang harus ada support dari keluarga ya, dari keluarga terutama kalau istri atau suami ya dan anak-anak, dan saya saya juga rasakan bahwa memang makin kesini juga istri juga sangat mendukung ya, karena memang anak istri itu juga membuat kita kuat, dan anak-anak alhamdulillah sekolahnya juga ini jadi penghafal Al-Quran juga ya. Kemudian saya juga mungkin ya pasti mungkin teman-teman juga mungkin ada yang mau bertanya ya, kira-kira ini Pak Erwin hijrah terus mau ngapain Pak, gini kan, maksudnya apa yang dilakukan gitu kan. Tapi ya tadi mungkin saya sampaikan bahwa saya memang selama saya sudah hijrah baru bulan ini memang saya nggak berusaha untuk mencari tempat kerja baru, karena memang saya dan alhamdulillah memang saya sudah menyiapkan tempat usaha di daerah rumah saya juga di sini di Cikeas ini, dan alhamdulillah itu lokasinya cukup bagus ya di samping masjid persis ya. Jadi kalau antum itu pernah jalan-jalan ke jalan alternatif Tol Cimang, di situ ada ikonnya, di situ ada Masjid As-Siddiq ya. Masjid As-Siddiq itu ikonnya di situ, dan itu tanah saya, tempat usaha saya itu persis bersebelahan dengan masjid itu. Nanti mungkin kalau Om Gunawan, mungkin Pak Gunawan kalau itu udah pernah sih waktu itu pernah datang situ juga. Dan memang ini saya baru selesai menyiapkan tempat usahanya, insya Allah nanti mungkin ya awal awal tahun depan tinggal sebulan lagi mungkin insya Allah saya operasionalkan gitu. Dan saya juga sebenarnya memahami kalau usaha itu memang tidak bisa langsung berhasil, jadi ya udahlah saya ikhtiar aja, saya berusaha istiqomah juga untuk menjalankan usaha itu ya. Kemudian kalau untuk untuk spiritualnya ya, mungkin untuk ngecas keimanan gitu ya, mungkin saya juga saat ini ikut program HSI ya. Jadi mungkin kemarin Mas Wahyu sempat share ke grup ya, ada program HSI ya. Iya. Allah itu. Nah itu saya alhamdulillah saya ikut nih, ada 2 program. Jadi yang satu yang halaqah sosial ilmiah terkait dengan ilmu tauhid, dan kemudian yang satu lagi ada program barunya tuh yang HSI Mahasi, jadi Madrasah Haji dan Ziarah. Itu terkait dengan tata cara ibadah haji umroh yang sesuai sunnah. Jadi itu saya kalau secara spiritualnya mungkin ikut itu. Kemudian saya juga ada rencana mungkin ya di tahun depan ya. Alhamdulillah saya juga masih ada satu lokasi lahan, dan itu juga saya akan ada mungkin kerjasama dengan salah satu pengembang syariah. Jadi akan membangun sekolah tahfiz ya, sekolah tahfiz Quran di daerah yang sana di Gunung Putri. Jadi ya insya Allah aja mungkin didoakan aja mungkin biar bisa segera saya hijrah ini juga kan saya juga mungkin banyak waktunya, dan ini mungkin kesempatan saya untuk ngurus orang tua juga. Jadi memang pada rolnya orang tua saya juga masih ada dua-duanya, dan umurnya memang sudah lansia, sudah 83 tahun. Dan ini ya itulah, mereka juga tinggal cuma berdua, jadi ya kadang saya juga banyak nemuin beliau, dan ya itulah kalau sudah lansia mungkin urusannya ke rumah sakit, berobat dan sebagainya. Jadi mungkin waktu saya mungkin banyak untuk berbakti ke orang tua ya. Jadi tadi itu kemudian kalau mungkin saya juga mau menyampaikan mungkin terkait dengan biar kita mungkin bisa istiqomah kali ya. Jadi mungkin tadi ya istiqomah, dan kita bisa tidak ini ya mungkin ada beberapa poin ya terkait yang agar kita bisa istiqomah itu ya. Intinya tadi mungkin sudah disampaikan bahwa saya harusnya ya tetap kita harus mengingat banyak-banyak mengingat kematian ya. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa tadi karena orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian ya tetap harus ada support dari keluarga, terutama istri dan anak.
dan itu memang bisa bikin kita untuk lebih kuat lagi ya. Kemudian ya kita juga harus senantiasa ya nge-charge iman lah. Iman ya, kalau sekarang kan kita lagi pandemi, mungkin ya kita banyakkan ya kita karena tidak bisa ke majelis ilmu, jadi ya mungkin kita melalui YouTube atau IG itu kan kita intinya kita harus setiap hari lah kita dengarkan kajian-kajian ya. Kemudian juga tidak lupa juga mungkin setiap sholat kita juga Tunggu. Ya, terputus lagi. yang membolak-balakan hati, teguhkanlah hati kami senantiasa di atas agamamu. Jadi itu memang itu doa yang benar-benar yang harus setiap kita lafalkan setelah sholat ya. Jadi juga saya juga mungkin akan menyampaikan pesan-pesan mungkin ke teman-teman yang akan hijrah maupun yang intinya yang baru akan hijrah ya. Jadi memang rezeki itu sebenarnya tidak hanya di BTN saja. Jadi memang antum harus harus sadar bahwa rezeki itu tidak hanya di BTN. Jadi dimanapun kita berada, pasti rezeki itu pasti akan menghampiri kita gitu. Jadi dan Allah sendiri tidak akan menutup rezeki kita sebelum usia kita juga habis. Jadi intinya kita harus yakin bahwa rezeki itu ada terus gitu. Dan apabila memang kalau Allah menutup satu pintu rezeki, maka Allah pasti akan membuka pintu rezeki yang lainnya. Gitu. Itu juga ada beberapa hadis yang akan itu, dan juga kita juga harus sadar bahwa kalau kita sudah hijrah, memang tidak semua orang punya gaji, orang itu rezeki gitu. Jadi ya itu kita juga harus tanamkan itu. Kemudian juga kalau ada juga hadisnya bilang kan kalau Allah itu hanya menerima amalan dari seorang hamba dari sumber yang baik-baik. Dan kalau saya pikir kan alangkah ruginya kalau kita hanya melakukan kebaikan tuh hanya di dunia tapi tidak kebaikan di akhirat. Dan ada juga hadis yang mengatakan bahwa ada seorang yang datang dari, mungkin teman-teman pasti sudah pernah baca, jadi ada seseorang yang datang dari tempat jauh dengan keadaan kumal dan lusuh, badannya kotor, kemudian dia menengadahkan tangannya, dia meminta kepada Allah, ya Rob, namun bagaimana Allah bisa mengijabah doanya, sedangkan dia sendiri mungkin hartanya dari harta haram, penghasilannya masih penghasilan haram. Jadi memang kita harus banyak mungkin banyak baca-baca hadis seperti itu ya. Dan saya juga pernah baca juga tuh bahwa kita mungkin ya teman-teman ya mungkin termasuk saya dulu ya. Jadi intinya kalau kita masih punya penghasilan haram itu sebetulnya kita tuh tidak diwajibkan untuk kita berzakat atau bersedekah gitu. Jadi karena memang sedekah ataupun zakat kita tuh nggak bakal diterima gitu sama Allah karena sumbernya dari sumber halal. Jadi sumber haram gitu. Jadi ya alangkah ruginya gitu kita. Maksudnya kita sudah hidup, kita sudah mencari nafkah, penghasilan, tapi kita mau bersedekah, tapi amalan kita amalan kita ditolak gitu karena sumbernya dari harta haram. Jadi ya itu tadi mungkin karena harta haram, jadi kita tidak diwajibkan untuk zakat dan sedekah. Itu ada hadisnya. Terus saya juga pernah baca di surat Ali Imran yaitu kalau nggak salah di ayat berapa ya, 10 apa ya. Jadi di situ menyebutkan artinya ya, siapakah orang kafir itu? Orang kafir itu ialah dia yang sudah mengetahui kebenaran, tapi dia mengabaikan kebenaran itu. Nah itu jadi kita kan sebetulnya sudah tahu ya kalau riba terus kerja di lembaga riba itu memang haram, tapi kita seolah-olah mengabaikan. Jadi ya kita jangan sampai disebut sebagai orang kafir gitu kan. Nah itu jadi ada beberapa dalil dan hadis yang menguatkan itu. Terus kita juga saya juga
pernah baca juga kalau memang Allah sudah tidak menghendaki kita, pasti itu Allah tuh akan menyibukkan kita dengan urusan dunia gitu. Jadi urusan dunia ya mungkin ya jabatan, ya karir, pekerjaan, mungkin kita ngumpulin harta. Tapi itu Allah yang sudah tidak menghendaki kita lagi gitu. Jadi jangan sampai kita dijauhi sama Allah gitu ya. Itu mungkin ada beberapa itu. Kemudian juga kalau niat hijrah itu memang harus dipaksakan. Jadi memang jangan sampai ditunda-tunda ya. Jadi intinya sih, karena kalau saya rasa sih memang kalau sudah kita tahu dalilnya dan hadisnya seperti apa, sebaiknya segerakan saja dan jangan sampai ditunda-tunda gitu. Kemudian juga ya mungkin yang terakhir juga saya juga mendoakan lah buat teman-teman lain ya, mungkin intinya memang kalau teman-teman di sini kan di semangat hijrah ini pasti niatannya pasti sudah kepengen inilah, sudah niatan untuk resign, tapi mungkin masih terkendala dengan kredit ya, tanggungan kredit ya mungkin saya doakan juga lah mudah-mudahan dimudahkan untuk melunasinya, dan mungkin juga perbanyak istighfar dan mungkin juga tahajudnya juga mungkin dibanyakan. Semoga ya Allah juga akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka lah. Pasti Allah akan membantu kita. Jadi mungkin itu aja mungkin ya buat mungkin sharing saya malam ini. Nanti mungkin kalau memang ada mungkin teman-teman mungkin yang ingin menambahkan, ingin sharing atau ingin bertanya, mungkin dipersilahkan gitu. Mungkin gitu aja Mas Wahyu atau Mas Sirta tadi ya hostnya, nanti karena ini mungkin waktunya juga Pak 1 jam udah ya tadi ya. Nanti mungkin ada bisa dilanjutkan dengan mungkin kalau ada teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi atau apa gitu. Ya, terima kasih. Baik, sekian jazakallahu khairan Pak Erwin untuk sharingnya. Mungkin saya langsung lanjutkan aja kepada teman-teman. Silakan jika ada yang ingin bertanya, menanggapi, menambahkan atau menambahkan sharingnya, silakan. Alhamdulillah cukup banyak malam ini, dan baik yang rutin maupun yang baru join, alhamdulillah sudah meningkat berarti untuk partisipasinya. Silahkan siapa aja ya. Sama mungkin yang belum berisan mungkin bisa ingin tahu kiat-kiatnya untuk menambah semangat seperti apa. Kalau mungkin sambil ini biasa Pak, kalau mungkin di awal. Nah, tadi saya mungkin duluan nanya Pak Erwin, tadi lumayan juga pengalaman bisa konsultasi langsung ya dengan Pak Ustadz Erwandi. Selain yang tadi hadis yang beliau tunjukkan tadi, yang hadis riwayat Tabrani tadi. Iya, Tabrani ya. Apa lagi ya Pak ya? Tadi mungkin kayaknya ada yang keputus-putus juga. Apakah beliau juga mengingatkan hal yang lainnya, karena mungkin merupakan konsulnya terkait rencana haji. Kayaknya ada lagi nggak tuh Pak? Biasanya kan Ustadz Erwandi tadi emang gitu dia sempat. Memang cakep. Iya. Jadi waktu itu memang saya pas konsul ke Ustadz Erwandi itu memang cuma terkait masalah haji itu Mas. Jadi karena itu tadi mungkin yang saya sampaikan bahwa saya akan berangkat haji, tapi saya masih di lembaga ribawi, di bank konvensional. Ya akhirnya Ustadz hanya menunjukkan tadi itu, menunjukkan yang hadis yang Tabrani itu. Jadi ya memang kalimatnya itu labbaik kalau malah baik, tapi kalau masyarakat
Kalau ini Mas Wahyu, Ya, silakan. kalau seputar eh, apa uang THT misalnya uang pensiun atau uang BPJS itu kalau menurut Pak Erwandi itu gimana ya? Menyampaikan itu karena Ustadz juga kan saya sampaikan juga bahwa saya juga masih punya hutang kan, hutang kredit pegawai. Jadi mungkin Ustadz langsung menyampaikannya ke hadis yang itu gitu. Jadi ya itu, dan Ustadz waktu itu juga Ustadz menyarankan ya sudah kalau bisa sebelum 5 bulan ini antum jual rumah antum, kemudian misalnya rumah itu harganya, seandainya rumah itu harganya 1 M, nah itu antum sisihkan dulu tuh 1 M itu antum sisihkan kira-kira kebutuhan antum untuk misalnya 10 bulan lah. Ya mungkin misalnya kalau 10 bulan, misalnya seandainya sebulannya 10 juta, berarti kan 100 juta ya. 100 juta lah. Nah itu berarti, sisanya itu antum sedekahkan, bukan sedekahkan ya. Jadi ya kalau uang dari mungkin untuk kegiatan untuk sarana jalan dan lingkungan umum ya. Jadi intinya itu saya juga ya gitu ya, gimana saya mau ini kan, maksudnya tinggal 4 bulan lagi saya harus jual rumah, saya harus resign, kayaknya agak waktunya sangat singkat gitu. Jadi ya udah saya terima ini aja, terima nasihatnya waktu itu. Tapi ya namanya sudah mau niat berangkat haji, ya akhirnya tetaplah saya berangkat haji aja. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat haji ya dimudahkan jalannya seperti itu. Gitu Mas Fadil gitu. Ya, baik. Ya, tadi sempat ada pertanyaan dari Bu Zainab, mungkin agak bertabrakan tadi. Kalau Bu Zainab tadi nanya bagaimana kalau menurut Ustadz Erwandi tentang THT, BPJS, apalagi itu ya yang punya hak pegawai gitu ya, status hartanya mungkin yang dipertanyakan Bu Zainab. Iya. Memang sih kalau pada saat itu memang saya sih tidak sampai menanyakan seperti itu ya. Dan sebetulnya kemarin juga pada saat saya resign, kalau angkatan saya ini kan, maksudnya yang zamannya saya ini kan kalau THT kan ada uang ini ya, uang pensiun ya kalau saya. Uang pensiun. Jadi saya juga sempat tanya, misalnya kalau zamannya saya itu kan uang pensiun bulanan ya. Kalau mungkin yang teman-teman yang milenial ini kan uang pensiunnya melalui tabungan Simponi ya, Simponi yang BNI ya. Ya kalau yang lama masih bisa sekaligus gitu kan, kalau yang di bawah berapa ya, 1,6 ya masih bisa sekaligus diambil. Iya benar. Ya sempat nanya gitu juga ke YKP apa ke dana pensiun ya. Jadi karena mungkin hitungannya saya itu uang pensiunnya itu per bulannya di atas 1,6, itu katanya ada aturan OJK-nya itu tidak bisa dibayar sekaligus gitu. Jadi ya memang harus bulanan sampai nanti saya meninggal, terus istri baru mungkin berhenti gitu. Jadi memang itu maksudnya saya kan juga, maksudnya saya nggak usah lah nerima itu lagi gitu kan. Jadi kalau bisa ya sekaligus, jadi tidak bulanan gitu. Cuma ya itu aturan OJK-nya katanya tidak mengaturnya seperti itu gitu. Kalau yang THT sama itu sih saya belum menanyakan Bu Zainab, kayaknya sih sepertinya kalau di bukunya beliau yang di Harta Haram itu kayaknya sih dibahas juga gitu. Cuma saya belum sempat baca juga sih. Ya kalau yang saya pernah dengar itu dari Ustadz mana ya? Kalau yang BPJS itu kan katanya itu asuransi murni, ya? Yang asuransi apa itu BPJS itu asuransi apa ketenaga kerjaan ya? Nah, itu kan BPJS. Kalau asuransi murni berarti nggak boleh kita katanya haram ya, jadi ambil sesuai yang dipotong katanya kan. Iya. Jadi saya kalau yang uang BPJS tuh udah sempat mengendap, udah hampir setahun lebih ya, masih utuh kan di rekening tuh kan.
Jadi pas dengar Oh, itu iya, saya ya. kaji lagi, dengar lagi akhirnya ya ini saya ambil ini yang sesuai dengan yang dipotong kan, selebihnya ya di ini kan dikembalikan ke umat. Oh, oh gitu. Ha. Heeh. Kan memang Nah kita, tapi nah tapi kalau yang uang apa ini eh Ya. THT satu lagi sama uang pensiun sekaligus ya. ya, Nah YKP, itu YKP. ada juga kan yang ngomong ya macam-macam saya kumpulkan ada beberapa pendapat Ustadz gitu ya. Iya, iya. Eh, ada yang mengatakan boleh ambil secukupnya, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh tapi ambil sesuai yang dipotong. Terus ada juga bilang, nah jadi akhirnya ya itu saya ini aja pokoknya di uang pensiun yang saya tuh saya ini kan aja kan. Iya, iya, Bu. Bagian dikeluarin juga gitu kan, dibagikan aja gitu kan. Nah Iya, kalau iya. uang ini sih, kalau uang THT itu masih. Iya, iya. Jadi kadang Memang, saya mau ini, saya kan kadang-kadang mau untuk lebih ini lagi ya, nanya-nanya apa sharing gitu kan seputar itu kan, mengenai yang sangu yang kita dapat gitu kan. iya, Bu. Ya makanya nanya Ya, Pak jadi Erin. memang waktu itu kan memang ada 3 komponen, Bu, ya. Ada 3 komponen yang mungkin kalau zamannya kita ada 3 komponen yang kita Ya, peroleh ya. kalau orang lama kan ada 3 kan, THT, uang Ya. pensiun sama BPJS tenaga kerja itu kan. Iya, BPJS tenaga kerja itu, Bu. Ya. Iya. Ya. Jadi sih, ya kalau nggak salah waktu kita pernah ngebahas juga ya di bulan lalu ya terkait dengan yang uang ini ya. Ada yang Jadi, menanyakan kemarin di iya. Bantu Jawab Mas Agus Jamal juga. Iya, kayaknya ada yang menanyakan waktu itu ya terkait itu. Jadi kalau nggak salah juga mungkin menurut saya juga pernah baca juga sih itu kalau hadisnya. Jadi kalau memang misalnya kayak saya nih kan mungkin 25 tahun masa kerja ya. Jadi saya kan tahunya tuh baru ibaratnya tuh baru mungkin 20 tahun masa kerja saya baru tahu bahwa riba itu haram. Jadi kalau nggak salah hadisnya selama 20 tahun itu memang pada saat itu kita tidak mengetahui itu haknya kita gitu uang itu. Jadi tapi setelah itu Iya, gitu. apa yang kita terima ya, apa yang kita sudah ambil dulu gitu katanya, ya udah hak kita gitu kan. Ya. Halo. Halo, tes. Ya. Mungkin Pak Erwin agak keputus sebentar. Nah, ini mumpung ada Pak Herman atau Pak Joni mungkin bisa bantu menanggapi. Ya, Bismillah Om. Oke, Mungkin sharing Mas Erwin sama Bu Siti. Ya, Mas Kalau Irfan. saya pernah ikut kajian harta Haram. haram kontemporernya Ustadz Erwandi, kemudian ikut punya Ustadz Ami. Jadi pendapat yang kuat itu mengatakan bahwa tadi itu Al-Quran yang mengatakan bahwa barang siapa yang sudah meninggalkan riba maka itu menjadi haknya. Benar itu. Iya, iya. Yang kedua, Iya. pada saat kita menerjemahkannya ke dalam sisa yang telah kita ambil, memang Ustadz Erwandi dia tadi yang sampaikan Pak Erwin tuh dia tegas dan cukup keras. Jadi kalau yang kaget-kaget atau yang tidak terbiasa mungkin jujur agak shock seperti Pak Erwin. Karena saya juga termasuk yang shock gitu. Iya, Cuman, saya shock sempat bengong. Iya, tapi saya paham sekali itu. Tapi akhirnya dia mengatakan bahwa ada segumpal darah apabila itu baik maka baiklah semuanya. Itu kalbu. Jadi pada saat kita ragu-ragu, tanyakan pada kalbu kita mana yang kita ragu ditinggalkan karena ragunya setan. Nah, kembali ke tadi yang 3 item tadi, qadarullah itu beliau menyampaikan bahwa apa yang sudah kita ambil atau yang kita setor yang betul dia menyampaikan boleh, tapi untuk pengembangannya baik itu BPJS maupun THT atau apalagi dana pensiun itu diserahkan kepada yang berhak. Jadi boleh diambil istilahnya pokoknya.
Nah, pada saat tadi juga benar yang sampaikan Pak Erwin tadi. Jadi kalau memang itu diambil, itu yang pertama diselesaikan adalah kewajiban kita dulu. Jadi nggak serta-merta Erwandi juga mengatakan boleh dikeluarkan semua, tidak. Kalau saya tadi takutnya saya salah tangkap ya Pak Erwin ya. Jadi beliau mengatakan kalau ada kewajiban itu diselesaikan semua dulu. Setelah kewajiban diselesaikan semua, ada sisa baru boleh untuk biaya hidup selama 1 tahun. Atau Pak Erwin tadi sampaikan 10 bulan. Nah, kalau dari Ustadz Ami, dia menyatakan bahwa boleh dipakai tapi statusnya hutang. Walau alam yang mana menurut saya masing-masing kita yang tahu kebutuhannya. Kadang-kadang yang saya suka kita temuin, kadang-kadang kita suka menolak apa yang sudah kita yakinkan gitu sebenarnya. Jadi kembali lagi saya sampaikan apresiasi buat Pak Erwin, sebenarnya saya udah ngintip dari dulu. Ini saya yakin sekali Bapak ini keluar gitu loh. Sama kayak seperti Mas Wahyu, waktu dia mampir di lewat depan saya, ini Bapak ini bakal keluar. Tapi saya nggak tahu kapan keluarnya gitu. Jadi kembali ke yang saya pahami. Nah, mungkin ini Mas Wahyu, atau mungkin kita atau yang bisa yang di dalam, mungkin yang seperti Pak Joni pernah sampaikan, memang yang lama itu ada yang dana pensiun ya Mas, dana pensiun itu hanya dibayar 20%. Pada saat itu memang kondisinya memang BTN-nya memang tidak kuat untuk membayar sebenarnya, tapi kalau kita punya keyakinan ya memang ya tidak harus kita terima, tapi itu tadi bisa serahkan ke yang lain. Kalau Pak Wahyu, Joni Wahyu kayaknya aman dia, karena dia langsung selesai itu. Tapi kalau yang lain enggak bisa, harus dibayarkan hanya 20%. Nah, kembali ke tadi, kalau Ustadz Erwandi menyatakan itu lebih baik disalurkan, karena kita sudah keluar. Jadi diambilkan yang di awal saja, yang terkait dengan pensiun ya. Mungkin itu tambahannya, mohon maaf kalau salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau dari Pak Juni mungkin ada yang di sharing. Masya Allah, guru-guru ini luar biasa, suhu-suhu saya. Ya, Mas Joni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dengar Mas Erwin sampaikan itu memang pentingnya berilmu sebelum beramal itu ya. Tuh, jadi saya sampai merinding dengarnya kan. Masya Allah. Saya hanya menambahkan guru saya tadi Ustadz Herman tadi sampaikan bahwa memang kadang-kadang kita ragu ya, kita ragu ini sisa uang riba yang kita terima sebelum kita keluar kan gitu, termasuk yang kita akan terima setelah kita resign ya, THT-nya apa BPJS-nya dan sebagainya. Memang ada khilaf para ulama ya, bahkan para ustadz sunnah pun itu berbeda pendapat, banyak yang berbeda pendapat. Contohnya kayak Ustadz Herwandi tadi, hampir setahun. Saya pernah bertanya kepada Ustadz Firanda lebih smooth, artinya udah itu hakmu, karena yang kamu terima dulu kayak gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu kasus kalau di saya adalah mungkin karena ini bukan kehebatan saya tadi, sekali lagi karena ini rezeki ya istilahnya itu, apa boleh dikatakan rezeki atau tidak saya nggak tahu. THT itu boleh saya ambil semua karena itu untuk melunasi hutang KLK, sebagian dari proses pelunasan KLK istilahnya seperti itu. Jadi mungkin ini kebijakan dari pensiun ya, dana pensiun, di mana saya nggak tahu kebijakan seperti apa, tapi alhamdulillah saya dapat fasilitas itu. Jadi saya alhamdulillah nggak pusing, nggak kayak ke Bu Siti Zainab, Mas Erwin, gimana menyikapi terhadap
apa namanya uang-uang seperti itu. Tapi alangkah lebih aman kalau memang uang seperti itu disalurkan lagi. Itu jadi karena niat kita sekali lagi kita hijrah itu dari riba. Nah, kalau memang ada sisa-sisa riba, udah tuh kasihkan. Banyak penampungan dari yayasan maupun masjid yang terima penampungan uang-uang dari riba. Jadi alangkah lebih baik disalurkan ke tempat-tempat seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi itu beberapa tanggapan dari pertanyaan Bu Zainab. Memang Ibu Zainab sendiri tadi sudah mencari informasi juga, memang tahu udah ada beberapa dapat Bu ya dari beberapa ustadz juga. Mungkin mana pendapat yang terkuat yang pengen kita ambil gitu aja. Ini kita yakini. Iya, kalau termasuk uang ini juga uang apa yang kita kan saham kan ada dulu ya. Nah saham itu kan kita jual. Nah yang diambil ya harga modal gitu. Selisihnya itu ya kita harus kembalikan ke umat juga, nggak boleh kita ambil. Kalau yang masih ada saham gitu kan kita harus ambil modal, sisanya keuntungannya kita nggak boleh. Tapi kalau yang dulu kita belum paham, waktu belum mendesain kan ya itu sudah hak kita gitu kan. Yeah. Nah tinggal saya itu masih uang THT masih utuh gitu kan. Kalau yang BPJS tadi ya udah, memang karena saya dengar itu asuransi kan, semua asuransi itu haram kata Ustadz itu kan, kecuali yang asuransi syariah. Nah sementara kalau BPJS itu asuransi murni dia kan, jadi nggak boleh ketemu diambil. Saya ambil pokoknya aja kan, sisanya berapa ya, ada 121 kali ya diterbangkan juga, dikembalikan ke umat. Kalau untuk hati-hati ini masih utuh, masih ada di sini. Kalau uang pensiun udah dibagikan juga, udah sebagian tuh dipakai kan, sebagiannya dibagikan. Baik Bu, jazakallah khairan Bu Barakallahu atas pertanyaannya. Mungkin nanti bisa kita juga tanyakan karena kita punya sesi kajian Ustadz kan, walaupun tadi ya mungkin ada perbedaan pendapat. Iya, biar lebih ini kan, kita tuh kadang-kadang kita tuh ada kalanya kita yakin, tapi kadang-kadang ragu ya. Ada kalanya lagi kita ragu, tiba-tiba yakin gitu kan. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nambahin dikit Mas Wahyu, mau info aja. Di Abdullah Roy itu ada untuk dana penyaluran dana riba? Ya, ada. Ada Mbak? Ada Mbak. Iya ada. Iya jadi kalau yang bingung mungkin bisa disalurkan ke situ. Iya. Nanti kita share juga banyak kok dari. Iya. Kalau untuk ngabisan gampang Mbak, cuma maksudnya untuk biar meyakinkan statusnya gitu kan. Ya udah, oke, makasih. Bu. Baik. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan lain mungkin? Dari yang belum siapa ya? Ini kebanyakan di sini sudah resign, ada juga yang belum. Dari Mas Sadam mungkin atau Mbak Indah. Mas Adam tuh, coba nanya Mas Adam, gimana caranya biar cepet resign? Siap Mas Ayu, Bu Novi. Mas Adam soalnya udah kelihatan bingung terus itu. Iya. Ini Mas Wawan kok malah keluar ya? Ada tuh Bu, masuk lagi. Ya Bu, hadir Mbak Yit. Oh, enggak. Pak Bose malah keluar. Kirain udah keluar tadi. Enggak, Soalnya bentar. Pikir Pak Wan udah naik ferry mungkin. Segera menyusul Mas Erwin. Udah nyebrang naik ferry. Kalau Mas Wawan nggak usah nyebrang, sekarang kan ada kantor cabang katanya di Batam.
Oh iya iya. Eh, Iya. Bukan Ini cabang ya, Mas. Ferry. Baru cabang pembantu Om Joni. Om Wawan kapan kita kopdar nih? Ayo ke rumahku. Oh. Langsung lah dieksekusi Ahad ini aja pagi. Waduh, langsung terbaik. Iyalah, nggak usah. Iya, Pak, ya nggak usah rencana panjang-panjang. Ahad pagi ini aja dieksekusi. Jangan Ahad pagi ada jadwal kajian, siang aja. Blok M, besok pagi sih ada yang gabung nggak tuh di Besok pagi ya, Ayo, ke Blok M aku juga selatan. kesana, Mbak. Iya. Di mana? Iya, oh gitu. Di Nurul Quran. Nurul Iman. Nurul Iman. Mainnya sekarang kita habis subuh Besok berangkat. Ustaz berangkat siapa? kita. Baik. Nuzul Jikri, Win. Nurul Oh, Nurul Iman. Fikri. Dua Ketemu di sesi, sana ya, ya Bu sama Is, yang ya. jam itu. Janjian jadinya. Ayo janjian sana yuk. Insya Allah. Kan ada 2 sesi tuh sama yang kitabnya. Oh iya, yang pada subuhnya langsung sama yang jam 7. Iya. Aduh, enaknya ya. udah nggak bisa ke sana. Kalau lanjut. Baik, semoga dimudahkan besok kumpul-kumpulnya. Amin. Baik, melanjutkan. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin sharing? Mas Erwin mau buka usaha apa, Mas? Kuliner Pak Yit. Oh, kuliner. Benar juga. Oh, alhamdulillah. Ya. Nyonya kan pinter masak. Wah, enggak lah. Enggak. Alhamdulillah. Oh iya, pas kalau dekat masjid ini dekat masjid karena kan apa namanya ada beristirahat di situ, Ya, jadi- mampir di situ. Ya memang kadang kalau di masjid karena memang masjidnya masjid besar ya, masjid itu jadi sering disewa buat akad nikah. Tapi jangan kepengen lagi nanti, ntar lihat orang nikah melulu nah. Baik. Atau dari siapa ini? Mbak Narita nih, kayaknya Mbak Narita juga kelihatan. Baru gabung, maaf. Iya. Baru pertama kali gabung. Siap. Mbak masih aktif atau Masih udah aktif sih, Desember? Mas. Cuma saya ya. ini dulu pernah ngajuin resign. Cuma orang tua ngegagalin sampai datang ke kantor pusat, nangis-nangis, minta dibatalin. Akhirnya saya dipanggil lagi waktu itu. Sampai bikin ribut lah. Oh, sampai gitu ya. Iya, karena posisinya kan itu waktu itu pas ngajuin kan ada tanda tangan tuh di formnya. Kalau kita udah menikah kan tanda tangan pasangan. Nah, kalau yang belum itu kan tanda tangan orang tua. Karena dari dulu saya minta resign itu nggak mau orang tua, karena kebetulan ayah saya itu dari awal kerja sampai pensiun dia di BTN. Oh, anak ini. Betul. Iya, dia di BTN. Nah, terus habis itu, jadi dia juga nggak rela saya resign. 2017 tanggal 4 September gitu. Ingat waktu itu. Saya ngajuin resign sampai saya palsuin tanda tangan itu saya. Sampai segitunya. Iya, iya. Baru Akhirnya gitu ya ketahuan. tahu saat malu saya di situ. Dipanggil lagi, ini baru pertama kali ada kasus kayak gini. Katanya
resign tapi tiba-tiba nggak jadi, dibatalin kayak gitu. Akhirnya saya sampai didatengin sama orang tua saya karena saya ngontrak kan di Tangerang, ditempatin di Tangerang, BTN Tangerang. Nah, di tempat terus dari apa? Asalnya Di Bekasi. Oh, Bekasi aja. Bekasi. Jadi orang tua datang malam-malam sampai saya tuh kabur waktu itu ke nginep di rumah teman saya. Saking nggak mau ketemunya sama orang tua saya udah feeling pasti nih saya diuber-uber nih. Dan betul ternyata sampai segitunya. Ya, gitulah. Ya. Mungkin solusinya cari kerjaan lain dulu baru keluar kali berarti ya. Sampai sekarang sih dia kayak gimana ya? Ibu saya tuh kalau ngedengar kayak mau cari kerjaan lain tuh dia nggak setuju gitu. Nggak, pokoknya dia maunya tuh intinya saya sampai kalau bisa saya mati lah saya di situ kan saya kayak bapak saya gitu maunya kayak gitu sampai pensiun kan nggak suka saya di situ. Selalu apa ya kalau dia ngomong tentang sama saya tuh selalu BTN aja ngomong itu apa sih saya bilang ya karena udah seumur hidup kan dengan BTN ya, karena suaminya kan alias bapak saya tuh udah sampai pensiun jadi apapun nama dia tuh diagung-agungkan gitu. Ya cerita baru juga nih. Iya sampai parah saya sama makanya saya mungkin ya ada dua solusi sih. Satu, kalau emang benar saya nggak bisa atas usaha saya sendiri, saya keluar gitu, masih juga diganggu sama kedua orang tua saya, mungkin pada saat saya nikah, baru saya resign tanpa sepotong orang tua saya, karena kan ada tanda tangan pasangan itu kan. Oh berarti memang sekarang belum menikah ya? Nanti. Belum, tapi alhamdulillah semoga yang ini dipermudah lah yang ini. Udah ada calon sih. Amin. Doain ya, mohon doain supaya yang ini juga jadi jalan saya buat resign. Amin. Amin. Maaf ya. Malah minta doanya maaf. Apa? Iya. Ceritanya menarik nanti bisa buat ini. Oh, kalau kemarin udah kenal sama Mas Erwin mau haji dia diberdoain sama Mas Erwin tuh di hajinya kemarin. Iya. Ini saya telat ya. Calonnya BTN juga, Mbak. Calonnya enggak, alhamdulillah dia nggak ada hubungan sama sekali ini dengan perbankan, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Tambah repot nanti kalau Bang BTN juga tambah senang ibunya. Makan itu deh. Dulu saya tuh selalu dipesenin sama ibu saya kalau itu tuh cari yang dari bank sana, dari bank BRI loh, dari bank itu. Pokoknya yang di bank aja. Ini orang kenapa sih kata saya, emang orang bank tuh paling apa sih? Iya. Sambil didoain terus berarti ibunya diajak. Ya gitulah. Ya, siap Pak. Semoga mendapat hidayah aja juga kedua orang tua. Kan banyak juga kajian kan, pokoknya Jabodetabek, Bekasi, mudah-mudahan. Ya, menarik ya Pak Wan ya, ceritanya juga baru tahu nih ada yang model gitu. Betul maksudnya. Berubah. Mas Wawan itu tadi kan mau keluar harus nikah dulu itu Mas Wawan. Maksud lo? Om Erwin tuh sini mesti nyobain dia. Ya, baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, kita diskusi. Tidak ada. Kalau begitu apa mungkin kita
tutup saja sesi hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin karena besok ada yang mau ikut kajian nih pagi-pagi, nah mungkin harus tidur lebih cepat nih malam ini. Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Pak Erwin mungkin ada yang ingin ngasih kata penutup atau nasihat. Mas Wahyu, coba sih tadi udah saya sampaikan ya, mungkin di bagian-bagian terakhir tadi saya cerita. Intinya tadi yang mungkin saya ulang lagi aja mungkin ya. Jadi intinya ya tadi ya, rezeki itu memang tidak hanya di BTN, dan kita juga harus yakin bahwa tidak semua orang memang punya gaji, tapi memang semua orang punya rezeki. Dan Allah apabila menutup satu pintu rezeki, maka akan membuka pintu rezeki yang lainnya. Dan yang paling penting memang sebelum kita hijrah itu kita harus ada dukungan dari keluarga ya, terutama suami atau istri dan anak-anak. Jadi mungkin itu yang bisa menguatkan kita ya. Kemudian juga kita juga harus juga lah, itu memang harus dipaksakan ya. Jadi jangan sampai kita tunda-tunda, karena memang kita nggak tahu, mungkin kita sewaktu-waktu kita bisa mati, karena kita mati tidak mengenal usia, sehat, tua atau muda ya. Jadi kalau memang dalilnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, ya sudah kita tinggalkan itu semua gitu, dari bermaksiat dengan Allah. Jadi mungkin itu saja mungkin ya Mas Wahyu, tadi sebelumnya juga saya sampaikan juga ya. Jadi saya cukupkan aja waktunya. Jadi mungkin terima kasih juga teman-teman yang sudah ikut di acara malam ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang ingin berhijrah dimudahkan urusannya. Amin. Amin. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Pak Erwin yang sudah berkenan mengisi sharing session hijrah malam ini. Tadi kalau ditutup dengan nasihat-nasihat yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, yaitu banyak mengingat kematian, support dari keluarga, selalu menjaga maupun online, kemudian sholat terus diperbaiki, berdoa agar diteguhkan iman dan hidayah, dan yakin bahwa rezeki tidak hanya digaji ya, rezeki itu pasti akan mendatangi setiap orang karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin hari ini. Kami ucapkan terima kasih semua kepada peserta. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Erwin. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah selesai ya.